Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya semuanya. Iya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Ada yang mau pimpin doa? Ya boleh Aska, silakan pimpin doa. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Ya betul, kita kemarin belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Kalau sekarang kira-kira kita belajar tentang apa ya? Iya benar, masih seputar data juga. Nah sekarang kita akan belajar tentang min. Ada yang pernah dengar min? Belum? Atau nama lainnya itu rata-rata. Pernah? Ya pasti pernah ya. Nah biasanya di mana sih kalian mendengar istilah rata-rata? Waktu bagi rapot. Ya bener ya, biasanya suka ditanya kan, berapa nilai rata-rata rapotnya? Terus ada lagi nggak yang lain? Waktu olahraga. Oh iya, misalnya dalam seminggu berapa kali sih kita melakukan olahraga? Ya bisa. Terus ada lagi? Udah? Ya, seperti itu ya contohnya, betul semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang min atau rata-rata, pengertian min, dan bagaimana sih cara menghitung atau menentukan nilai min dari data yang ada. Terus kenapa sih kita harus belajar tentang min ini? Memang penting ya buat kehidupan sehari-hari kita. Ada yang tahu kenapa? Gak ada? Ya Ibu jelaskan ya, contoh penggunaan min dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya kita jumpai dalam bidang industri misalnya atau dalam produksi. Nah misalnya kita itu menjual makanan, nah pasti kalau dalam bisnis itu kan ada hitungannya ya dalam sehari itu membuat berapa produk atau dalam seminggu itu buat berapa. Nah di sini penggunaan min itu sangat penting karena bisa tahu hitungan dari rata-rata produk yang harus kita buat. Jadi misalnya dalam seminggu kita harus buat berapa, bahan baku yang kita siapkan harus gimana, jadi kita tahu dan sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih atau tidak kurang. Seperti itu. Sekarang langsung saja kita masuk ke materi kita ya. Di sini bakal tampilkan materinya, coba perhatikan ya. Sudah muncul tampilannya? Ya. Di sini ada tujuan pembelajarannya dulu ya, yaitu merumuskan cara menghitung min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Selanjutnya, menafsirkan data berbentuk diagram untuk menentukan nilai min dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi min. Di sini, pengertian dari min adalah nilai rata-rata dari kumpulan data yang diperoleh dengan cara menjumlahkan semua nilai dari data, kemudian membaginya dengan banyak data. Seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu? Atau masih bingung dengan pengertian min? Ya, Skia? Masih bingung? Ya, gimana sih Ibu ini maksudnya, kok aku bingung kata-katanya? Coba perhatikan dulu deh ya, Ibu ada soal yang harus diperhatikan. Ini soalnya, ada yang mau baca? Ya boleh Dimas. Ya terima kasih Dimas. Jadi gimana tadi soalnya? Selama 1 semester itu Dimas mengikuti ulangan harian matematika sebanyak 8 kali. Nilai yang diperolehnya sebagai berikut nih, ada 8, 7, 6, 8, 7, 9, 6, 5. Terus pertanyaannya, berapa rata-rata nilai ulangan matematika Dimas? Berdasarkan pengertian min yang tadi, coba bagaimana cara hitungnya.
Gimana? Ya betul, jumlahkan dulu nilainya. Nah, langkah pertama untuk menjawabnya, kita cari jumlah nilainya. 8 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 6 tambah 5, hasilnya 56, betul. Terus udah dapet nih jumlah nilainya. Sekarang apa yang kita cari? Ya betul, banyak datanya. Ada berapa tadi ulangannya? Kan 8 kali, berarti banyak datanya itu ada 8. Betul, udah dapet nih jumlah nilainya, banyak datanya. Sekarang langkah selanjutnya apa? Dibagi, betul. Apa yang dibagi? Ya, jumlah nilai dibagi banyak datanya. Jadi, cara hitungnya min sama dengan jumlah nilai dibagi banyak data, yaitu 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi, rata-rata nilai ulangan matematika Dimas adalah 7, betul. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, hebat ya untuk yang sudah menjawab. Nah, dari soal tadi dan dari kesimpulan pengertian min, kita bisa menentukan nih rumus min itu apa. Seperti yang Ibu tampilkan di sini. Rumus menentukan min yaitu jumlah nilai data dibagi banyak data. Nah, ini boleh kalian tulis dulu di buku catatan masing-masing supaya tidak lupa ya. Sudah? Ya, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal yang lainnya. Coba di sini Ibu ada soal lagi nih. Data nilai ulangan matematika SD Nusantara. Udah ada nilainya di situ ya, macam-macam. Nah, terus pertanyaannya, berapa rata-rata nilai ulangan matematika SD Nusantara? Sama ya langkah pengerjaannya seperti menggunakan rumus yang tadi sebelumnya kita jawab. Gimana? Kita kerjakan bareng-bareng ya. Langkah pertama, kita tentukan dulu jumlah nilai datanya. Di situ ada nilainya. Nah, dibuat dari yang kiri ke kanan ya. 9 tambah 8, tambah 7, tambah 8, tambah 8, tambah 7, tambah 6, tambah 9, tambah 7, tambah 8. Ya betul, hasilnya berapa? 77. Iya. Selanjutnya langkah yang kedua, kita menghitung banyak datanya. Nah, banyak datanya ini diurutkan ya dari tabel ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ini nilainya ada 10, berarti banyak datanya juga ada 10. Nah, udah ditentukan banyak datanya 10, jumlah nilai data 77. Terus langkah berikutnya apa? Langkah yang ketiga, kita menentukan minnya nih, baru bisa mencari rata-ratanya. Caranya, min sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data, sama dengan 77 dibagi 10, sama dengan 7,7. Jadi, min ulangan matematika dari 10 siswa SD Nusantara adalah 7,7, betul. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini soal yang berikutnya kita menghitung min dari data yang berbentuk tabel. Ini datanya, kita berat badan ya, berat badan siswa kelas 6 SD Nusantara. Yang berat badannya 30 kilo, ada 6 siswa. Yang 32 kilo, 11 siswa, 34 kilo, 23 siswa, 36 kilo, 8 siswa, dan 38 kilo 2 siswa. Terus pertanyaannya sama, berapa rata-rata berat badan siswa kelas 6 SD Nusantara? Gimana cara jawabnya? Bu, kenapa ini sekarang datanya berbentuk tabel? Gimana caranya? Kalau yang tadi kan datanya
itu ya, nggak berbentuk tabel ya, masih data biasa aja gitu, cuma nilai-nilai aja. Jadi nggak ngebingungin kan ya, masih bisa. Terus sekarang ini gimana? Bingung? Pokoknya langkah pertama kita harus hitung dulu seluruh nilai dari data itu. Terus gimana cara ngitung nilai yang berbentuk tabel seperti ini? Caranya kita lihat dulu di tabelnya nih. Di situ kan yang berat 30 kg itu ada 6 siswa. Berarti kita kalikan dulu 30 dikali 6. Terus dijumlahkan 32 dikali 11. Tambahkan lagi 34 dikali 23 tambah 36 kali 8 tambah 38 kali 2. Nah, jadi hitungannya seperti ini nih yang Ibu tampilkan. Nah, seperti ini. Jadi dikali-kalikan dulu jumlahnya, jumlah siswa dengan berat badannya, baru nanti dijumlahkan hasilnya semuanya setelah dikali. Di sini setelah dikali ada hasilnya 180 tambah 352 tambah 782 tambah 288 tambah 76. Hasilnya 1678. Nah, itu jumlah seluruh nilai datanya. Terus sekarang langkah keduanya, banyak datanya. Gimana Bu untuk cari jumlah banyak datanya? Caranya kita jumlahkan aja banyak siswanya itu ada berapa. 6 tambah 11 tambah 23 tambah 8 tambah 2. Nah, hasilnya 50. Berarti banyak datanya juga 50. Sudah ketemu ya jumlah nilai datanya, banyak datanya juga. Lalu langkah ketiga kita bisa menghitung min-nya. Jadi min sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data. 1678 dibagi 50. Hasilnya sama dengan 33,56. Nah, jadi min atau rata-rata berat badan dari 50 siswa SD Nusantara adalah 33,56 kg. Seperti itu jawabnya. Jadi sudah tidak bingung lagi ya kalau misalnya bertemu dengan data yang berbentuk tabel atau data yang berbentuk biasa seperti tadi di awal. Sudah bisa hitungnya ya. Pokoknya ingat rumusnya, cari dulu jumlah nilainya berapa, baru hitung banyak datanya berapa. Setelah ketemu jumlah nilainya dan banyak datanya, bisa langsung dicari min-nya dengan dibagi. Seperti itu. Mudah ya? Alhamdulillah mudah. Nah, sekarang soal terakhir, tapi yang mengerjakannya kalian ya, masing-masing kerjakan. Ibu tidak akan bantu. Nanti kalau sudah selesai kita samakan jawabannya supaya kalian bisa ya latihannya. Nah, di sini soalnya adalah menghitung min data diagram batang. Ibu kenapa beda lagi, tadi diagramnya bentuk tabel, sekarang bentuk diagram batang. Gimana cara ngitungnya Bu? Pokoknya sama aja cara ngitungnya. Ingat gimana? Cari dulu jumlah nilai datanya, baru cari banyak datanya. Setelah itu bisa deh langsung dicari min-nya. Ya, jadi coba perhatikan baik-baik. Ini adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Nusantara. Coba kalian kerjakan dulu sebisanya, nanti baru kita samakan. Kalau misalnya ada yang sudah selesai, boleh acungkan tangannya. Nanti kita tunggu yang lainnya atau kita langsung bahas sama-sama ya. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 5 menit cukup? Kebanyakan nih, 3 menit aja ya. 3 menit, Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Silakan, selamat mengerjakan. Sudah selesai semuanya? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Coba yang sudah. Siapa yang mau jawab duluan? Ya, boleh. Berapa jawabannya? Berapa? 70,67. Dari mana itu 70,67? Dari 2120 dibagi 30. Coba sekarang kita hitung bareng-bareng ya. Apakah jawabannya betul?
Ada yang jawabannya sama seperti Yahya? Ya, ada yang sama, ada yang beda ya. Coba sekarang kita kerjakan bersama. Langkah pertama itu menentukan jumlah nilai data. Jumlah seluruh nilai data itu gimana cara ngitungnya, Bu? Caranya, nih kalau lihat dari tabelnya, dari diagram batangnya, kita bisa lihat di sini nilai ulangan itu yang di bawah ada 50, 60, 70, 80, 90. Nah, yang di pinggir itu banyak siswanya. Yang nilai ulangannya 50 itu berapa siswanya? 3. Berarti 50 dikali 3. Terus yang nilai 60 ada 7. 60 kali 7 dan seterusnya ya. 70 kali 9, 80 kali 7, 90 kali 4. Nah, terus dikali gitu dan ditambahkan nanti. Jadi yang pertama dikerjakan dikalinya dulu, baru nanti sudah itu dijumlahkan semua hasil kalinya. Nah, ketemu di sini jawabannya yaitu 2120. Jadi betul ya, jumlah seluruh nilai datanya 2120. Sekarang kita hitung banyak datanya ada berapa. Gimana cara ngitungnya? Banyak datanya yaitu dari seluruh siswanya ada berapa? 3 tambah 7 tambah 9 tambah 7 tambah 4, yaitu hasilnya 30. Betul juga tadi 2120 sama banyak datanya 30. Sekarang kita hitung minnya. Minnya sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data, yaitu 2120 dibagi 30 sama dengan 70,67. Jadi betul ya jawabannya. Ya, untuk yang betul selamat, berarti sudah mengerti ya. Untuk yang belum, gak apa-apa, masih harus banyak latihan lagi supaya bisa. Nah, itu soal terakhir dari Ibu. Bermacam-macam jenis soal untuk cari minnya. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya ya. Pokoknya jangan panik, jangan bingung kalau lihat soalnya bentuknya kayak gimana, mau itu dari diagram yang bentuknya tabel atau dari diagram batang, dari diagram garis, diagram lingkaran, pokoknya bentuknya apapun, yang penting kita tahu cara menghitungnya itu gimana rumusnya ya. Pokoknya cari dulu jumlah nilai datanya, terus cari banyak datanya, baru kita bisa dibagi jumlah nilainya dibagi banyak datanya, baru kita tahu hasil minnya berapa. Seperti itu. Di sini Ibu ada quotes ya untuk menutup pembelajaran kita hari ini, yaitu dari Soekarno. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Jadi ini motivasi untuk kita supaya terus belajar dan terus berpikir. Jadi jangan malas-malasan lagi. Pokoknya semangat belajarnya untuk meraih cita-cita kita ya. Ibu mau tanya dulu, apa ada yang masih kebingungan atau ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materinya? Tidak ada, semuanya sudah mengerti ya. Jadi ya, kalau sudah mengerti berarti sekarang Ibu mau minta perwakilan untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar apa aja sih? Ya, siapa yang mau? Ya, boleh Naura coba simpulkan. Ya, betul. Ada lagi yang mau menyimpulkan atau menambahkan dari pendapat Naura tadi? Ya, boleh Ilyas. Ya, betul juga ya. Jadi, alhamdulillah kalian sudah mengerti, sudah bisa menyimpulkan juga. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang ada yang mau memberikan pendapat tentang pembelajaran hari ini, dan misalnya Bu, pembelajarannya kurang seru, atau misalnya Bu, pembelajarannya saya mengerti gitu, terus atau misalnya ada yang Bu, saya senang sekali, atau Bu, saya masih bingung, masih kurang ngerti. Boleh ada yang mau menyampaikan kesan-pesannya? Ya. Oke, boleh. Siapa? Bilkis boleh.
Ya seru ya pembelajarannya, jadi membuat otak berpikir. Ya, terima kasih untuk Bilkis. Sekarang sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ada tugas soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Dan soalnya nanti dari aplikasi Form App seperti biasa, nanti Ibu kirim linknya di WhatsApp group. Nanti kalian kerjakan sesuai waktunya. Jangan lupa mengumpulkannya atau mengerjakannya sesuai dengan waktunya, karena kalau misalnya melebihi batas waktu tidak bisa lagi mengerjakan, tidak akan dihitung sebagai nilai, jadi harus disiplin ya. Ya. Dan untuk pembelajaran besok kita masih melanjutkan tema 9, yaitu makna persatuan dan kesatuan. Jadi untuk besok boleh persiapkan dulu, baca-baca dulu supaya nanti kita diskusinya jadi lebih nyambung dan lebih mengerti lagi ya, bisa saling tanya jawab juga gitu. Terus sekarang Ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang telah ikut dalam Google Meet hari ini. Semoga semuanya sehat selalu, pokoknya rajin belajar. Dan sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya, dipimpin oleh Aska ya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh live ya semuanya.